Bab 223, dalam unsurnya. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Arthur Lewin Point of View. Arthur, lihatlah. Suara Sylvie bergema di kepalaku, menarikku menjauh dari ingatan-ingatan tentang kehidupanku sebelumnya yang hanya tampak semakin jelas. Matahari telah terbenam, menyelimuti tanah bis Glades yang belum berkembang dalam selimut kegelapan. Namun, bahkan dari jarak puluhan mil kami jauh dari tembok, kami dapat dengan jelas melihat pertempuran yang sedang terjadi. Tapi itu bukan pertempuran sengit yang membuat kami berdua gelisah, itu adalah lokasi di mana pertempuran itu terjadi. Mereka tidak merubuhkan terowongan bawah tanah atau bahkan membiarkan gerombolan binatang itu mendekati dinding. Aku mengertakkan gigi karena frustrasi. Sylvie memukuli sayapnya yang kuat sekali lagi saat kami perlahan turun ke dinding. Terlepas dari seberapa tebal bulan menutupi di balik awan, mudah untuk mengetahui di mana pertempuran itu terjadi. Dengan sihir yang terlibat, selalu ada mantra yang menerangi sekitarnya. Mungkin itu adalah pertarungan sengit dan penuh darah dari tanah, tetapi dari atas di langit, itu adalah pertunjukan warna yang indah, jika tidak sedikit kacau. Aku melakukan yang terbaik untuk menelan dan menahan amarah yang menumpuk di dalam diriku. Lagi pula, rencana yang telah aku jalankan adalah saran yang telah diterima oleh para kapten. Tetapi keputusan saya untuk meninggalkan gerombolan binatang buas dan membantu Tesia didasarkan pada kenyataan bahwa saran saya akan diterapkan. Seharusnya sudah diterapkan. Bahkan sebelum saya pergi, rencana itu sudah dilaksanakan. Catatan Eli tidak jelas tetapi terasa terburu-buru, dan mendesak, hampir putus asa. Aku menarik napas dalam-dalam, melakukan yang terbaik untuk merendam amarah yang mulai berevolusi menjadi ancaman. Kata-kata, jika sesuatu terjadi pada keluarga saya, ada di ujung lidah saya, gatal untuk diucapkan dengan keras kepada siapapun yang bertanggung jawab atas penyimpangan ini. Arthur, kita hampir sampai, suara Sylvie terdengar, membuatku keluar dari pikiranku. Saya memberinya konfirmasi mental saat saya mengaktifkan Rilmir sekali lagi. Menggunakannya tidak lama setelah pertarungan saya dengan Chilrit mengirim gelombang tajam melalui nadi saya tetapi saya mengabaikannya. Warna gelap malam yang gelap itu tersapu, digantikan oleh motif warna. Beberapa gumpalan dan bintik-bintik ini mengambang bebas sementara yang lain sedang diserap dan dikelompokkan dalam persiapan agar mantra terwujud. Setelah masuk ke tembok, aku memindai baris teratas tempat barisan pemanah dan penyihir ditempatkan untuk mencari bentuk sihir Eli yang berbeda. Ini adalah cara tercepat untuk menemukannya dalam semua kekacauan yang datang dengan pertempuran skala besar. Saya hanya bisa berharap bahwa saudara perempuan saya tidak lari ke suatu tempat. Kami melayang tinggi di atas tembok agar kami tidak berpotensi ditembak oleh tentara yang khawatir, tetapi tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menemukan saudara perempuan saya. Tidak banyak penyihir yang mampu menembakkan panah mana saja yang terstruktur dengan baik seperti yang dia bisa, membuat fluktuasi mana di sekitarnya cukup dibedakan. Di sana, saya menunjukkan ikatan saya, mengarahkannya ke sebuah benteng yang terletak di dekat tepi kiri dekat gunung yang bersebelahan. Saya melepaskan Rilmir ketika kami mendekati tempat Eli ditempatkan. Baut api dan es melesat di udara ketika mereka menghujani medan perang beberapa ratus kaki lebih jauh dari tempat tanah itu seharusnya runtuh dari bawah gerombolan binatang buas. Di samping berbagai mantra dan mana panah yang disempurnakan adalah garis-garis cahaya pucat yang ditembakkan oleh adikku. Sylvie dengan cepat berubah ke bentuk manusianya saat kami mendekati tujuan ketika aku terus mengambil napas dalam-dalam dalam kekalahan melawan amarah yang menumpuk dalam diriku. Itu membantu bahwa saudara perempuan saya masih cukup mampu untuk secara konsisten menembakkan mantra dari busurnya, tetapi itu tidak bisa sama untuk sisa keluarga saya dan tanduk kembar, yang mudah-mudahan berada di suatu tempat di belakang perlindungan benteng yang sangat besar ini. Kami berdua mendarat dengan lembut tetapi masih berhasil membuat waspada para prajurit di sekitar kami, termasuk saudara perempuan saya. Akan tetapi, para prajurit semuanya adalah penyihir yang cakap, para penyihir yang bisa merasakan dengan jelas ketika mereka kalah. Tidak ada yang peduli untuk mengangkat senjata mereka, hanya nyaris tidak bisa menyelinap keluar dari dua pengganggu yang jatuh dari langit. Baru ketika aku melangkah lebih dekat ke artefak penerangan di dekatnya, Eli berlari ke pelukanku. Kau membuat kami takut, kata adikku dengan campuran aneh perasaan jengkel dan lega. Rencana yang seharusnya terjadi dengan tanah dan bahan peledak, itu tidak terjadi. Awalnya saya berpikir bahwa mereka menunda rencana untuk menarik lebih banyak binatang buas ke daerah tempat kami memasang perangkap, tetapi tentara yang dikirim tidak kembali. Petik 2. Saya mendorong saudara perempuan saya pergi, sebagian untuk berbicara muka dengan muka, sebagian untuk tidak membiarkan dia mendengar jantung saya berdetak di dada saya. Eli, di mana yang lainnya? Apakah Anda tahu siapa di luar sana? Petik 2. Namun, sebelum saudara perempuan saya dapat menjawab, seorang petugas yang bertanggung jawab atas bagian ini berlari ke arah saya. Dengan hormat, dia buru-buru menunjukkan rasa hormatnya. Selamat malam, Jenderal Arthur. Saya minta maaf bahwa kami tidak dapat memberi Anda sambutan yang layak. Saya petugas mandir, jika ada yang bisa saya. Aku baik-baik saja, petugas mandir. Sementara aku tidak bermaksud bersikap kasar, memotongnya bersama dengan ekspresi tidak sabar membuatnya tersentak dan pergi. Saya mengalihkan perhatian saya kembali ke saudara perempuan saya.
Sylvie memiliki tangan yang menghibur di bahu kakakku, cukup menenangkannya untuk memberi kami beberapa jawaban yang solid. Kita diharuskan untuk tetap di posisi kita tetapi Helen, yang mengawasi saya, bisa pergi. Dia tidak pernah kembali, tetapi sebelum gerombolan binatang buas itu tiba, aku melihat ibu di kamp medis didirikan di lantai dasar. Durden dan Dat, aku belum melihat mereka, adikku tergagap. Tidak apa-apa, Ellie, jangan khawatir, saudaramu akan menangani sisanya, aku menghibur, memaksakan senyum meyakinkan. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana saya bisa membantu? Ellie menjawab. Aku menggelengkan kepala. Tetaplah di sini. Anda seorang prajurit sekarang dan ini adalah pos Anda. Anda menginginkan pengalaman dalam pertempuran nyata, bukan? Petik 2. Baik, tatapan adikku mengeras. Setelah memeluk Sylvie dengan cepat, dia berlari kembali ke stasiunnya. Apakah aman baginya untuk tinggal di sini? Ikatan saya bertanya, tidak bisa melepaskan pandangannya dari kakak saya. Jika mereka memutuskan untuk membatalkan rencanaku, itu berarti mereka berusaha menjaga tembok seutuhnya mungkin. Itu berarti akan lebih aman bagi para prajurit di sisi pertempuran ini. Petik 2. Saya melompat dari tepi, mengabaikan teriakan kaget tentara dan pekerja di sekitar kami. Kami berdua mendarat dengan cekatan di lantai dasar di belakang benteng dan berjalan menuju tenda medis. Aku menyingkirkan penutup tenda untuk keempat kalinya sebelum akhirnya aku bisa menemukan ibuku di dalamnya. Tangannya melayang di atas seorang pasien, alisnya rajutan. Dia meneriakkan perintah kepada beberapa petugas medis lain di dekatnya untuk meminta pasien pindah dan dirawat dengan baik sebelum kereta dorong lain berguling di depannya dengan seorang prajurit yang terluka. Ekspresinya, kehadirannya, sikapnya membuatku membeku. Ibu yang kukenal dan tumbuh besar telah pergi, digantikan oleh seorang petugas medis yang kuat dan berkepala dingin yang membawa beban orang yang terluka dan sekarat yang tak terhitung jumlahnya dibawa kepadanya. Saya teringat kembali pada kata-kata yang dia katakan terakhir kali kami bertemu. Dan berjuang. Dia menyebutkan tugasnya di sini dan orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Kemudian saya melihat pasien yang tak terhitung jumlahnya perlahan pulih berkat kemampuannya dan membayangkan berapa banyak dari mereka yang sudah mati jika bukan karena dia. Iklan. Apakah kamu baik-baik saja, Arthur? Sylvie bertanya, kekhawatiran terdengar di suaranya saat dia tetap di sisiku. Aku terus menatap ibuku. Seragam putihnya diwarnai dengan bercak merah dan coklat dan wajahnya kotor dengan kotoran, percikan darah dan keringat, tapi dia terlihat sangat mengagumkan. Pasien yang dirawatnya menjadi sadar, dan sementara wajahnya tersimpul kesakitan, dia menjangkau ibu saya dan dengan lembut meletakkan tangan yang gemetar di lengannya. Meskipun hiruk-pikuk kegiatan terjadi di sekitar kita, saya mendengar kata-katanya dengan jelas. Sambil meneteskan air mata kesakitan dan campuran emosi apapun yang dia rasakan, dia tersenyum pada ibuku dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Pak, Anda memblokir bagian itu. Kecuali jika Anda terluka parah, tolong, perawat yang menabrak saya berhenti di tengah kalimat dan memindai tubuh saya dengan khawatir. Pak, apakah luka Anda parah? Kamu menangis. Petik 2. Tidak, saya baik-baik saja. Aku memalingkan wajah, membiarkan poni menutupi wajahku dari matanya yang mengintip. Permintaan maaf saya akan menyingkir. Petik 2. Aku berjalan keluar dari tenda untuk menenangkan diri. Sylvie berdiri di sampingku, air mata mengalir di matanya juga dari emosi yang mengalir dariku. Dia benar, mereka berdua benar, aku menarik napas, menatap malam berbintang. Aku masih bisa mendengar teriakan marah dari ayahku ketika dia memanggilku munafik dan ketika mereka berdua mencoba menjelaskan bahwa aku bukan satu-satunya yang bisa berkontribusi dalam perang ini. Senang kau menyadari, jawab Sylvie. Aku menoleh ke ikatan saya, mengawasinya saat dia menatap langit juga. Jadi kamu juga berpikir begitu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Petik 2. Sylvie menatap mataku dan menyeringai. Aku sudah terhubung denganmu sejak aku lahir, Arthur. Saya tahu sekarang betapa keras kepala dan kadang-kadang Anda tidak rasional ketika menyangkut kesejahteraan orang-orang yang Anda cintai. Apakah Anda akan mendengarkan kata-kata saya jika saya sudah memberitahu Anda saat itu? Atau apakah Anda akan memainkan kartu, aku tinggal dua kehidupan, dan mengatakan Anda tahu yang terbaik? Petik 2. Saya membuka mulut untuk berbicara, untuk berdebat, tetapi tidak ada kata yang keluar. Seringai Sylvie menghilang, digantikan oleh senyum muram saat dia meremas lenganku. Usia tidak selalu kebijaksanaan, Arthur. Kamu belajar itu pelan-pelan. Petik 2. Aku menggelengkan kepala, mengeluarkan ejekan. Aku benar-benar idiot. Seorang idiot yang sombong, munafik. Petik 2. Ikatan saya menyandarkan kepalanya ke saya, membiarkan saya merasakan kehangatan memancar dari tanduknya. Gelombang emosi menghibur yang lembut memancar ke saya ketika dia berbicara. Ya, tapi kamu idiot kami. Kami menghabiskan sekitar 1 menit lagi, beristirahat sejenak dari dunia dan apa yang dilontarkannya pada kami, sebelum kembali ke tenda. Arthur, suara ibu saya adalah campuran kebingungan dan kekhawatiran. Aku mengangkat tangan, hai, Bu. Sylvie menirukan gerakanku dan menyapanya juga. Dia tersenyum pada kami berdua sebelum fokus kembali pada tugas yang ada. Arthur, berikan aku tang. Menemukan tang berdarah di nampan logam, saya menyerahkannya padanya. Tanpa mendongak,
dia mengambil alat itu dan menggunakannya untuk dengan hati-hati mengatur tulang iga yang patah keluar dari sisi pasien kembali ke tempatnya. Pasien itu, berbeda dari yang kita lihat sebelumnya, menjerit nyaring. Tidak terpengaruh oleh deru rasa sakit, dia melanjutkan mantranya, dan perlahan-lahan aku bisa melihat tulang yang terbuka membaik. Saya menyadari bahwa dia telah mempersempit mantranya untuk hanya melepaskan dari ujung jari tengah dan telunjuknya. Menit demi menit berlalu ketika aku dan Sylvie menyaksikan, terpesona, pada ibuku yang bekerja. Terlepas dari trauma yang telah menghantuinya selama ini, saya tidak bisa melihat jejak keraguan sekarang karena dia bekerja tanpa lelah pada pasien-pasien ini. Hanya setelah dia selesai dia mengalihkan perhatiannya ke kami. Maaf, Arthur, ada begitu banyak tentara yang membutuhkan perhatian saya. Mudah-mudahan begitu jebakan meledak, akan lebih mudah bagi Ray kita, Durden dan para prajurit di luar sana. Petik 2. Tunggu, jadi ayah dan Durden sama-sama di luar sana sekarang, berkelahi. Tanyaku, sedikit panik muncul dalam suaraku. Tidak terlalu banyak berkelahi tetapi memancing mereka ke arah tembok, jawabnya, bingung. Bukankah itu rencananya, mengubur gerombolan binatang buas dengan mengorbankan lorong-lorong bawah tanah? Petik 2. Tidak ada yang memberitahunya. Masuk akal, petugas medis tidak membutuhkan informasi terbaru untuk terus melakukan pekerjaan mereka. Jika ada, memiliki mereka yang tahu dapat menghambat fokus mereka. Bagaimana dengan Helen? Bukankah dia mengunjungimu? Petik 2. Dia berhenti lebih awal tetapi pergi sedikit setelah mengatakan untuk mempertahankannya. Petik 2. Helen juga tidak memberitahunya, kemungkinan besar karena alasan yang sama bahwa tidak ada orang lain yang memberitahunya. Lebih baik jika dia tidak tahu, toh tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Apa yang terjadi, Arthur? Mata coklatnya yang cair menatapku seolah mencari jawaban. Itu adalah penampilan yang sama dengan yang selalu dia berikan pada keluarga kami ketika dia tahu kami menyembunyikan sesuatu darinya. Bu, aku memulai. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu, tetapi dia masih memiliki hak untuk tahu. Pasukan jauh lebih jauh dari yang direncanakan dan belum ada tanda-tanda tentara kita mundur. Apa, itu tidak mungkin benar, alis ibuku berkerut. Bagaimana dengan semua bahan peledak yang ditempatkan di sepanjang lorong bawah tanah? Aku menggelengkan kepala. Sepertinya salah satu kapten memutuskan menentang rencana itu dan kembali ke strategi semula. Lutut ibuku tiba-tiba lemas. Aku menangkapnya tepat sebelum dia jatuh ke tanah, tetapi apakah itu karena dia tanpa lelah menggunakan sihirnya untuk mengobati para prajurit atau karena berita, dia tiba-tiba tampak 10 tahun lebih tua. Jangan khawatir, Bu. Saya tersenyum secerah dan meyakinkan mungkin. Tidak ada respon. Aku di sini sekarang, kita di sini. Sylvie dan aku akan pergi ke sana. Saya yakin mereka berdua masih menendang pantat sekarang. Aku akan memastikan mereka berdua kembali dengan selamat, desakku, mencoba mengangkatnya kembali. Saya berjanji.